Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana, NPM 1940 60 60 86, lokal A3 atau C, dosen pengampu Tri Cahyono, MPD, mata kuliah Psikodinamika. Di sini saya akan menjelaskan materi psikodinamika. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisis. Yang kedua, struktur kepribadian menurut psikoanalisis. Yang ketiga, kepribadian yang sehat dan tidak sehat menurut psikoanalisis. Yang keempat, konseling menurut psikoanalisis. Hakikat manusia menurut psikoanalisis. Hakikat manusia menurut psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia itu ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari dari dorongan biologis dan dorongan naluri psikoseksual tertentu pada masa 6 tahun pertama dalam kehidupannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa aliran teori Freud tentang sifat manusia pada dasarnya adalah deterministik. Namun, dengan menurut Gerald Corey yang mengutip perkataan Kovel bahwa dengan tertumpu pada dialektika antara sadar dan tidak sadar, determinisme yang telah dinyatakan pada aliran Freud luluh. Lebih jauh, Kovel menyatakan bahwa jalan pikiran itu adalah ditentukan tetapi tidak linear. Di sini, Freud memberikan indikasi bahwa tantangan terbesar yang dihadapi manusia adalah bagaimana mengendalikan rasa resah dan cemas seseorang itu ada hubungannya dengan kenyataan bahwa mereka tahu umat manusia itu akan punah. Sigmund Freud, seorang Jerman keturunan Yahudi yang lahir 6 Mei 1856 di Freiburg, Austria, ini telah membangkitkan semangat manusia untuk berpikir mengenai psikologi. Freud adalah mahasiswa yang jago di kampusnya, meraih gelar sarjana dari Universitas Wina pada tahun 1881. Selain itu, Freud juga menguasai 8 bahasa. Teorinya dalam ilmu psikodinamika yang membuatku tertarik adalah mengenai id, ego, dan superego. Id bagian jiwa paling liar berpotensi jahat. Ada yang menafsirkan id sebagai nafsu manusia yang mementingkan kebutuhan perut ke bawah. Di sisi lain, id tidak mempertimbangkan akibat dari pemenuhan hasratnya. Intinya, id adalah bagian jahat dari manusia yang beresiko merugikan orang lain dan diri sendiri. Ego sebenarnya tidak jauh berbeda dengan id. Ego juga ditafsirkan sebagai nafsu untuk memenuhi nafsu. Hanya saja telah ada kontrol dari manusia itu sendiri. Sudah ada pertimbangan dan telah memikirkan akibat dari yang telah dilakukannya. Tepatnya, ego adalah pengontrol id. Contoh nyata dari ego adalah peraturan. Semua role yang dibuat adalah untuk mencegah manusia menjadi liar dan tak terkontrol. Superego adalah
yang lebih sering disebut dengan hati nurani. Pembentukan dan perkembangan superego sangat ditentukan oleh pengarahan atau bimbingan lingkungan sejak usia dini. Bila seseorang diasuh dalam lingkungan yang serba cuek dan mau menang sendiri, bisa dipastikan superego atau nuraninya tumpul. Yang kedua, struktur kepribadian menurut psikoanalisis. Freud sendiri mencetuskan teori bahwa struktur kepribadian seseorang terdiri atas 3 hal, yaitu id, ego, dan superego. Saya akan sedikit membahas tentang cara kerja ketiganya. Id sendiri bekerja dengan prinsip kesenangan, pencapaian, kepuasan secara cepat. Dengan kata lain, id sendiri bisa menjelma saja melampaui atau melewati norma yang ada untuk mendapatkan apa yang diinginkan demi mencapai kepuasan yang dibutuhkan seseorang. Sedangkan ego sendiri mempertimbangkan norma yang ada dengan keinginan akan pemuasan dan menampilkan di kenyataan dengan cara yang diterima masyarakat. Dengan kata lain, ego sendiri akan menghadapi pertentangan antara id dan superego sebelum ditampilkan di kenyataan. Superego bekerja berdasarkan moral dan larangan yang menghambat keinginan dan naluri-naluri yang menjadi prinsip id. Sebagai contoh, saat Anda merasa kantuk dan sedang berada di suasana rapat, lalu ingin segera tidur, maka id akan bekerja untuk memenuhi keinginan Anda agar segera tidur. Tetapi superego akan menghambat keinginan tersebut agar menahan kantuk karena Anda sedang berada di tengah-tengah suasana rapat yang formal. Tugas dari ego adalah menerima pertentangan keduanya dan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil, seperti meminta izin keluar ruangan rapat sebentar untuk mencuci muka atau memesan kopi. Kepribadian yang sehat dan tidak sehat menurut psikoanalisis. Kepribadian yang sehat menurut Freud adalah jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. 1. Hasil dari belajar dalam mengatasi tekanan dan kecemasan. Yang kedua, kesehatan mental yang baik adalah hasil dari keseimbangan antara kinerja superego terhadap id dan ego. Yang ketiga, pada alam pikiran tidak sadar dan kreativitas sebagai kompensasi untuk masa anak-anak yang traumatis. Yang keempat, individu bersifat egois, tidak bermoral, dan tidak mau tahu kenyataan. Kepribadian yang tidak sehat. 1. Mudah marah atau tersinggung. Yang kedua, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan. Yang ketiga, sering merasa tertekan. Yang keempat, bersikap kejam atau sering mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Yang kelima, tidak mampu untuk menghindar dari perilaku menyimpang.
meskipun sudah diperingati atau dihukum. Yang keenam, kebiasaan berbohong. Yang ketujuh, hiperaktif. Yang kedelapan, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas. Yang kesembilan, senang mengkritik atau mencemooh orang lain. Yang kesepuluh, sulit tidur. Yang terakhir, 4. Hakikat konseling menurut psikoanalisis. Hakikat konseling menurut psikoanalisis. Secara umum, hakikat konseling adalah mengubah perilaku dalam pendekatan psikoanalisis. Hakikat konseling adalah agar individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat, yaitu menempatkan ego pada tempat yang benar sebagai pihak mampu memilih secara rasional dan menjaga mediator antara id dan superego. Konseling dalam pandangan psikoanalisis adalah sebagai proses reedukasi terhadap ego menjadi lebih realistis dan rasional. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.